Haleluya. It's good to be back, saudara ya. Puji nama Tuhan. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Tadi malam kami baru saja pulang, saudara ya. Kalau mungkin Bapak Ibu sekalian belum tahu, kami baru 2 minggu ini, 2 kali hari Minggu tidak ada di tempat. Kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh melayani firman Tuhan di Amerika Serikat, saudara. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Kami melawat 2 kota. Yang pertama adalah kota Philadelphia. Saudara, ada banyak yang unik di kota-kota yang kami kunjungi. Kami memang tidak berkhotbah di New York kali ini, saudara, karena kami mendaratnya di sana. Kalau saudara kira Jakarta itu bising, saudara perlu semoga suatu hari saudara datang ke kota yang namanya New York, datang ke suatu daerah namanya Brooklyn, saudara, itu bisingnya minta ampun, saudara ya. Dan bahkan kalau ada subway lewat tuh saya harus tutup telinga, saudara. Saya nggak bisa berpikir bagaimana mereka bisa hidup dengan damai sejahtera di sana, saudara ya. Namun tentunya kita tahu damai sejahtera itu bukan karena saudara ada di suatu tempat tertentu, tetapi damai sejahtera kita dapatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada amin, saudara ya. Kami berkhotbah di Philadelphia, bertemu dengan banyak sekali orang-orang Indonesia. Dan ada sesuatu yang unik karena Pastor Debbie ini pernah kuliah di sana, saudara ya, di tahun 1993. 1993 sampai 1995. Betul. Dan kemudian saudara, ketika terakhir kali kami berkhotbah di sana di tahun 2014, kami melihat ada banyak sekali orang-orang Indonesia yang bekerja itu sebagai tenaga kerja kasar. Ini yang unik, saudara ya. Tetapi ada gereja-gereja di sana yang kami jumpa, kami lawat, kami kenal, saudara ya. Dan mereka berfungsi dengan luar biasa. Dan yang luar biasa adalah banyak orang-orang yang sama yang kami temui. Sekarang bukan cuman mereka itu menjadi orang-orang yang statusnya gelap atau non-status di Amerika Serikat. Tetapi tidak sedikit yang sudah menjadi pengusaha. Ya, sudah mereka jadi berkat di sana. Mereka bukan lagi menjadi orang-orang miskin. Tetapi mereka bisa menjadi saluran berkat. Ada amin, saudara ya. Dan kemudian saudara, kami memberikan seminar Love Revolution. Kami ingatkan kepada mereka akan kenapa mereka ada di Amerika Serikat. Dan tentunya untuk tidak lupa bahwa mereka punya satu budaya Indonesia yang perlu dilestarikan di sana. Kemudian kami terbang, saudara ya, dari Philadelphia kami ke Los Angeles. Kami 1 minggu ada di sana, berjumpa dengan orang-orang baru, bertemu dengan network-network baru, saudara ya. Dan kami berkhotbah di gereja-gereja Indonesia. Maybe you can tell a little bit stories about what you think about Los Angeles. Ya, saudara, kalau di Los Angeles itu beda kotanya dengan di Philadelphia ya. Jadi kemana-mana tuh jauh, harus naik mobil gitu ya. Karena luasnya itu berapa kali Jakarta? 5 kali lipat Jabodetabek. Saudara bisa bayangkan itu. Dan kami berkhotbah harusnya 7 kali, saudara, pada hari Minggu lalu. Tetapi untungnya 2 dibatalin karena satu hal dan yang lain. Dan saudara drive dari satu poin gereja ke gereja yang lain itu 1 jam. Dengan kecepatan itu konstan antara 100 sampai 150 km per jam. Sangat capek, saudara ya. Dan Los Angeles saya kaget banget karena gedenya 5 kali lebih gede dari Jabodetabek. Jadi terima kasih saudara telah merelakan kami untuk pergi bermisi, saudara ya. Di mana 2 hari Minggu kemarin kami luangkan di Amerika Serikat ada 15 jadwal yang semuanya total yang kami isi, saudara ya. Dan 2 diantaranya adalah Love Revolution Seminar. Semalam jam 12:30 malam baru tiba di apartemen, saudara ya. Siap-siap mandi-mandi, tidurnya kami mungkin ada jam 3 kali, saudara ya. Tapi pagi ini waktu datang ke gereja, wah senang sekali, saudara nggak lihat saya capek kan ya. Saudara, kami sungguh bersuka cita bisa ketemu sama saudara. Yes. Senang sekali rasanya pulang ya saudara. Kan ada lagunya tuh ya. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan lupa. Hilang dari kalbu. Hilang dari kalbu tanahku yang ku cintai. Engkau ku hargai. Percaya nggak di Amerika saya juga nyanyi beginian? Pas hari Minggu mengingatkan mereka jangan lupa Indonesia. Yeah. Kalau kita dilahirkan di tanah air ini ada maksud tujuan Tuhan menitipkan kesejahteraan bangsa ini kepada kita untuk kita usahakan. Amin saudara. Amen. Jadi kami ke sana untuk mengingatkan mereka jangan lupakan Indonesia.
Karena orang-orang Indonesia yang diaspora ke luar negeri, kalau mereka bersatu, kalau mereka punya hati, punya beban untuk Indonesia, mereka juga masih bisa berperan untuk memajukan Indonesia. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Di Los Angeles kami juga berjumpa dengan banyak sekali orang-orang Indonesia yang kami layani, saudara. Dan sekali lagi banyak ternyata yang sudah jadi pengusaha. Ada yang pemilik restoran, saudara, ada yang pemilik lowongan tenaga kerja, saudara ya. Dan menarik sekali. Dan saya percaya sekali lagi, saudara, di mana ada kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, di situ akan ada terobosan dalam kehidupan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. So it's good to be back here. Terima kasih Bapak Ibu sekalian melihat wajah-wajah saudara, Bapak Ibu sekalian yang luar biasa. Saudara, we had something to look forward to. Kami senang sekali bisa ada tujuan pulang ke rumah. Dan saya berdoa bukan cuma kami yang menjadikan ACS sebagai gereja rumah saudara, tetapi setiap daripada Bapak Ibu sekalian juga sudah bisa mengambil keputusan untuk membuat gereja ACS menjadi gereja rumah saudara. Yang percaya dan mau katakan amin. Ya, gereja ini adalah gereja pemuritan, gereja keluarga saudara, dan saya berdoa ketika saudara tertanam di gereja ini, saya percaya masing-masing saudara diberikan kesempatan yang sama. Ketika saudara melalui setiap pemuritan yang ada, apakah kelas ACS orientasi, kalau saudara di sini sudah at least 3 kali datang ke kelas atau mengikuti kebaktian hari Minggu, saya sangat mendorong saudara, kenapa tidak berikan waktu saudara 2 kali hari Minggu, setelah kebaktian nanti bisa daftar melalui Julius angkat tangan. Ya, saudara boleh tanya kepada Julius, bilang sama dia, Min, aku mau daftar kelas ACS orientasi supaya kenal lebih dalam saudara. Dan kemudian setelah itu ada yang namanya kelas pemuritan Anugerah Discipleship Courses atau ADC, ada 100, kemudian jenjang berikutnya 200, 300, 400, dan bahkan sekarang saya lagi menggodok yaitu kelas yang namanya ADC 500 saudara. Ada amin? Puji Tuhan. Saudara siap untuk terima firman Tuhan? Yes. Haleluya. Saudara, 4 bulan ini kita belajar ada satu serial khotbah yaitu tentang khotbah di bukit. Katakan khotbah di bukit. Khotbah di bukit. Saudara, banyak orang berpikir bahwa khotbah di bukit ini adalah khotbah tentang ucapan sabda berbahagia. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah the Beatitudes, saudara. Namun demikian, saudara, khotbah di bukit ini lebih daripada itu. Bahwa karena ternyata tertulis dalam Matius pasal yang ke-5, pasal yang ke-6, dan pasal yang ke-7. Dan ini merupakan satu rangkaian kebenaran firman Tuhan yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Dan saya percaya setiap daripada kita adalah murid-murid Yesus. Topik khotbah pada hari ini berjudul The Mountain Shaped Me. Atau bagaimana khotbah di bukit ini sudah membentuk kepribadian saya, saudara. Dan kami berdoa biarlah masing-masing daripada saudara, kalau saudara melihat ada topik-topik yang saudara bisa perlu kembali ulang, semua ada rekamannya, saudara ya. Saudara, hasil mendaki daripada gunung 4 bulan ini, saya berdoa biarlah kita akan semakin mengerti apa yang menjadi hatinya Tuhan. Bahkan khotbah di bukit ini saudara perlu tahu, ini disebut juga yaitu The Kingdom Manifesto. Saudara, Kingdom Manifesto itu artinya apa? Sebuah kerajaan atau sebuah negara itu seharusnya mempunyai undang-undang. Kalau Republik Indonesia itu mempunyai UUD 1945 sebagai dasar yang membentuk setiap hukum yang ada di Indonesia. Yang mengerti katakan amin, saudara. Nah, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, saudara, kita perlu tahu bahwa kita ini bukan cuman sebagai orang Kristen saja. Maksudnya apa, Pastor Daniel? Karena ada banyak orang-orang yang masih merasa bahwa kita hanya sebagai orang Kristen, kalau minggu kita datang ke gereja, kemudian dengar firman Tuhan, kita diyakinkan bahwa kita ini sudah diampuni dosa kita dan diberikan keselamatan. Lalu setelah itu kita harus bergulat di dalam kehidupan seorang diri, benar ada kebenaran firman Tuhan. Namun kita belum merasa bahwa kita ini warga kerajaan surga. Nah, melalui Kingdom Manifesto atau khotbah di bukit, saudara, harapannya adalah kita bukan cuman mengerti bahwa kita sudah diselamatkan, namun demikian kita harus tahu bahwa kita ini adalah warga kerajaan surga. Tuhan Yesus berkata, kamu memang berada di dunia, tetapi kamu tidak berasal di dunia ini, saudara. Ya, kita ada suatu tujuan kenapa Tuhan lahirkan kita ada di muka bumi ini. Dan dengan belajar khotbah di bukit, maka kita akan mengerti dengan baik apa yang menjadi maksud dan aturan Tuhan selama kita ada di muka bumi ini. Tuhan ingin supaya kita itu ketika ada di muka bumi, saudara ya, kita itu menjadi orang-orang yang menjalankan kebenaran firman Tuhan. Bergulat dengan kehidupan sehari-hari, namun demikian bukan dengan kekuatan sendiri, namun dengan kekuatan daripada surga. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, saudara, kita juga dari belajar khotbah di bukit itu, kita berubah.
dari orang Kristen, dari orang percaya menjadi murid-murid Yesus. Ada murid-murid Yesus di tempat ini? Amin ya. Jadi khotbah di bukit itu adalah summary, ringkasan dari apa itu kerajaan sorga. Ya saudara ya. Maka setelah kita mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, seharusnya kita sekarang mengerti dasar kebenaran yang teguh. Saudara, kita coba recap ya pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari selama 4 bulan ini. Ada 3 hal penting ternyata dari khotbah di bukit ya. Yang pertama itu tentang hubungan kita kepada Tuhan. Lihat kanan kiri, tuliskan di kolom komentar hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, sangat penting untuk murid Yesus memperhatikan hubungannya dengan Tuhan. Ya, dan kalau kita bicara hubungan dengan Tuhan, itu bukan berarti dulu 36 tahun yang lalu waktu saya terima Yesus, saya berapi-api di dalam roh, saya mendapatkan lawatan Roh Kudus, setiap hari itu berdoa bahasa roh bisa 2 jam dan itu merinding semua bulu kuduk saya merasakan hadirat Tuhan kemana-mana saya pergi, ya kan saudara? Oke, itu 36 tahun yang lalu. Bagaimana dengan hari ini? Murid Yesus seharusnya mempertahankan hubungannya dengan Tuhan setiap hari. Amin saudara. Jadi bukan cuma dulu waktu ditangkap Tuhan, waktu lahir baru. Tetapi sampai dengan hari ini pun, sampai hari terakhir kita hidup di atas muka bumi ini. Seharusnya kita tetap mempertahankan hubungan kita baik dan dekat dan intim dengan Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Amen. Ya, jadi kalau kita ngomong tentang hubungan kita dengan Tuhan, itu menunjukkan kebergantungan. Katakan kebergantungan. Kebergantungan kita sepenuhnya itu seharusnya hanya kepada Tuhan. Jadi kita bergantung kepada Tuhan. Hidup kita ini bergantung sama Tuhan, ya kan? Hari ini mau kemana? Oh, tergantung Tuhan, gitu loh saudara ya. Hari ini mau makan apa? Tergantung Tuhan. Woy, kelihatannya kayak rohani banget, suci banget gitu. Enggak saudara. Tapi kalau kita punya paradigma seperti itu, bahwa fokus hidup kita itu adalah Tuhan Yesus, maka segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk mempermuliakan namanya. Yang percaya katakan amin. Kok makan aja tergantung Tuhan, Bu? Loh, kadang saudara ya, kita disajikan makanan, ya, a spread of food ya. Di Amerika tuh, waduh. Kalau pesan makanan jangan sekali-sekali 1 orang 1 porsi. Pasti gak habis, saya jamin saudara. Karena porsinya tuh gede-gede saudara ya. Jadi pertama datang lupa gitu kan saudara. Pesan 2 porsi, ya akhirnya gak habis karena extra large gitu kan saudara ya porsinya. Terus punya ngobrol sama orang-orang Indonesia yang ada di sana. Ternyata kalau pas mereka yang pulang ke Indonesia, mereka merasa kecil sekali porsi di Indonesia ini gitu saudara ya. Jadi kalau mereka pesan nasi ayam misalnya, harus 4 porsi baru rasa kenyang. Ya kan, apalagi ayam kita kecil-kecil saudara, apalagi ayam kampung kita, aduh gak ada dagingnya katanya saudara ya kan. Karena ayam kampung Amerika, gendut-gendut gitu kan saudara ya, puas makannya gitu. Nah, kalaupun kita makan, kita disajikan a spread of food yang bermacam-macam. Orang yang tidak punya pengendalian diri, mereka akan makan dengan lahap, dihabisin semua, makan tambah-tambah ya kan. Tapi kalau orang yang fokus hidupnya adalah untuk mempermuliakan Tuhan, ya kan? Urusan makan pun mereka akan punya pengendalian diri. Mereka akan pilih mana yang sehat. Karena aku mau tubuhku sehat. Supaya aku bisa berumur panjang untuk memperlebar kerajaan sorga di atas muka bumi ini. Amin saudara. Untuk mempermuliakan nama Tuhan dalam hidupku. Nah, jadi saudara, kalau kita hidupnya bergantung kepada Tuhan, semua keputusan kita adalah keputusan yang diinginkan oleh Tuhan. Amin saudara ya. Jadi kita nggak bergantung pada kekuatan kita sendiri, kita nggak bergantung kepada uang, kita nggak bergantung kepada koneksi kita, orang-orang penting yang kita kenal, tetapi kita hidup bergantung kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, tujuannya adalah supaya Tuhan itu dapat memamerkan manusia, saudara ya. Kita tahu bahwa dalam firman Tuhan sudah diajarkan bagaimana salah satu ciptaan Tuhan yang
yang paling indah, yaitu Lucifer, saudara. Lucifer itu jatuh dan kemudian kejatuhannya ini membuat bahwa Lucifer ini menantang Tuhan. Coba sih kalau nggak ada malaikat penyembah, archangel penyembah, namanya Lucifer. Lalu siapa yang akan menyembah Tuhan? Maka inilah saudara, manusia diciptakan oleh Tuhan di dalam rupa dan gambarnya. Saudara, kita ingat bahwa di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat 26 sampai dengan 28, memang tidak tertera di layar ya saudara. Tetapi di sini diingatkan bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan berkata, aku atau kami akan atau kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tujuannya apa saudara? Supaya kita ini manusia memiliki dominasi di atas muka bumi. Dikatakan saudara, kita harus menguasai seperti ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak-ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dan dengan itu Tuhan tuh menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Katakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Belum semua saudara, katakan bersama-sama laki-laki dan perempuan. Saudara, kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan tidak menginginkan siapapun untuk binasa. Karena dari awal memang sebenarnya Tuhan ini tidak menciptakan manusia untuk bisa mati. Namun demikian ada sesuatu yang terjadi, yaitu karena dosa. Karena tipu daya daripada iblis yang menjelma menjadi ular. Kemudian di mana kemudian terjadi saudara ya, dosa pertama yang merupakan dosa awal. Inilah yang membuat pemisahan antara hubungan yang sangat baik, sangat intim, sangat dekat. Antara Allah pencipta dan kemudian kita sebagai manusia. Terjadi pemisahan saudara. Nah inilah yang kemudian diingatkan oleh Tuhan Yesus kepada kita murid-muridnya. Bahwa hubungan itu kemudian harus diperbaiki. Diperbaiki bukan dengan upaya manusia, tetapi dengan apa saudara? Tuhan yang turun daripada tahtanya. Inilah salah satu tujuan yang paling penting ketika Tuhan Yesus datang ke muka bumi. Dan ketika dia mengkhotbahkan atau mengajarkan tentang khotbah di bukit, saudara, Tuhan mengingatkan kita bahwa bukan sistem dunia ini yang akan membuat kita dipulihkan kembali hubungannya dengan Tuhan. Tetapi sesuai dengan manifesto atau kebenaran nilai daripada kerajaan surga. Mari kita lihat Matius pasal yang kelima ayat 3. Saudara, ada sesuatu yang sangat aneh yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Ayo kita baca bersama-sama firman Tuhan ini Matius 5 ayat 3, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Bagaimana mungkin kebenaran firman Tuhan dimulai yaitu dengan mengajarkan kerendahan hati. Padahal ketika kita sudah cukup lama ada di muka bumi, saudara, dunia ini selalu mengajarkan untuk kita menjadi orang yang sangat percaya diri. Mengandalkan kekuatan sendiri. Salah satu tujuan kenapa kita sekolah sangat tinggi sekali. Dan jangan heran ketika semakin tinggi pendidikan seseorang. Semakin dia mencapai posisi yang sangat kuat di dalam keuangan. Dia mempunyai kerajaan bisnis yang sangat besar. Saudara, kita dapat melihat bagaimana orang-orang ini kemudian yang terjadi adalah mereka lupa Tuhan. Betul saudara ya? Tetapi kita lihat dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bagaimana mungkin orang dunia berpikir miskin kok bisa berbahagia? Inilah kunci daripada kerendahan hati, saudara ya. Karena dimulai dari kerendahan hati, di mana dunia berkata, kamu harus jadi orang yang kuat, kamu harus jadi orang yang independen. Jangan kamu mengandalkan siapapun juga. Betul saudara? Tetapi pengajaran daripada Yesus mengajarkan bagaimana? Be still. Jadilah tenang dan berserahlah kepadaku. Saudara, kemiskinan ini bukan berbicara tentang uang. Tetapi Tuhan menghendaki kita. Saudara tahu kan bagaimana kalau maaf ya, orang yang miskin saudara. Mereka harus kerja banting tulang secara luar biasa. Supaya apa? Supaya ada makanan pada hari itu. Supaya mereka tidak kelaparan. Saudara ya. Yang Tuhan kehendaki pada kehidupan kita adalah Tuhan ingatkan kita saudara. Supaya mencari Tuhan seakan-akan kita sungguh-sungguh mencurahkan tenaga dan kekuatan kita. Seperti orang miskin yang mencari sesuap nasi saudara. Bayangkan kalau setiap daripada kita sungguh-sungguh saudara. Mengerti bahwa ini adalah sebuah paradoks. Paradoks itu artinya apa saudara? Paradoks itu adalah sesuatu yang kelihatannya bertentangan. Tetapi sebenarnya mengandung kebenaran yang sangat dalam.
Saudara, sekali lagi, melalui khotbah di bukit ini Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Dan kalau dunia itu selalu mengajarkan kepada kita harus jadi orang yang sukses, uangnya banyak, ya kan, baru bisa bahagia. Ya maka kita tuh jadinya sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita merasa kok orang lain lebih sukses daripada aku ya. Kok hidup aku sampai umur segini hanya segini-segini aja ya gitu saudara ya. Kita lalu tidak pernah merasa puas dengan apa yang kita punya. Tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan untuk berkat-berkat yang kita terima. Tidak bisa mensyukuri pencapaian-pencapaian yang telah kita punyai sejauh ini. Ya. Sedangkan saudara, firman Tuhan ya, khotbah di bukit, Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita tidak khawatir akan apapun juga. Amin saudara, biarlah kesusahan sehari cukup untuk sehari, nggak usah mikir terlalu jauh untuk 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Nanti kalau saya sudah pensiun bagaimana, kalau saya punya cucu, apa saya bisa mengasih harta buat cucu saya. Kepanjangan, nanti you jadi overthinking. Makanya zaman sekarang itu ya, orang-orang modern ini banyak banget penyakit mental saudara ya. Jadi penyakit bukan cuma fisik. Karena apa? Overthinking, kebanyakan yang dipikirkan. You need to rest in God. Belajarlah untuk berserah. Betul. Beristirahat, pikiranmu juga perlu diistirahatkan. Jangan berpikir terlalu jauh. Belum bagiannya sudah dipikirin. Ya kan saudara. Kalau saya harus mikirin cucu dari sejak sekarang. Waduh stres berat saya saudara. Wong anak saya merit aja belum ya kan saudara ya kan. Step by step gitu loh ya kan saudara. Anak saya yang gede sudah 25 tahun tapi pacar aja belum punya gitu kan saudara. Mau mikirin cucu dari sekarang. Kepanjangan bu. Yeah. Step by step. Ayo kita belajar hidup itu sehari demi sehari. Kita bergantung kepada Tuhan Yesus. Bahkan semenit demi semenit. Saudara kami sudah masuk di tahap di mana kadang-kadang kami nggak tahu apa yang harus kami lakukan. Doa saudara. Tuhan aku harus apa ya sekarang? Tanya sama Tuhan. Ya. Tuhan menghadapi masalah seperti ini, apa yang harus aku lakukan? Every turn you ask for God's guidance. Amin saudara. Apalagi kalau harus membuat keputusan-keputusan yang penting dalam hidup ini. Mau stay di Indonesia atau mau kabur aja dulu ya. Tadi kan Pastor Daniel bilang tuh sudah kenal sama yang punya perusahaan tenaga kerja Indonesia untuk kerja di Amerika Serikat. Ayo siapa yang mau kabur aja dulu nanti bisa hubungi kami. Tapi kita konseling dulu ya. Apa benar itu kehendak Tuhan untuk kamu pergi kabur aja dulu gitu ya. Karena jangan-jangan nanti sampai sana malah gak jadi apa-apa gitu kan saudara ya. Nah Tuhan ngajarin kita untuk tidak khawatir. Jangan khawatir akan hidupmu. Ini ditulis di Matius 6 ayat 25-4. Jangan khawatir apa yang akan kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Amin saudara. Sebab Tuhan tahu kita semua membutuhkan itu. Dan Bapa akan mencukupkan semua kebutuhan kita. Yang percaya katakan amin. Khawatir loh, enggak nambah 1 jengkal dari umur kita. Khawatir tidak menambah saldo di bank kita. Lihat kanan kirinya. Nambah nggak saldomu kalau kamu khawatir? Tanya gitu dong. Ayo, kalau ada yang nambah saldonya karena khawatir, silakan Anda boleh khawatir. Tapi kenyataannya saldo bank kita nggak nambah ketika kita khawatir. Yang ada malah dengan beban pikiran itu kita menjadi sakit. Kalau sakit kita harus pergi berobat, keluar duit lagi. Berkurang itu saldo bank, bukan bertambah. Benar saudara? Jadi Yesus ngajarin kepada kita, jangan kamu khawatir. Jangan ikuti sistem dunia ini, ikuti sistem kerajaan surga. Karena murid-murid Yesus, anak-anak Tuhan dipelihara oleh Bapa di sorga. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya. Saudara, untuk tidak khawatir bukan berarti kita itu nggak punya rencana. Saya tahu tadi Pastor Debbie mengatakan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ada beberapa orang yang berpikir jadi orang Kristen tuh kita kemudian gak boleh buat perencanaan. Saudara salah, dengar baik-baik. Tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa saudara bisa membuat rencana bersama dengan Tuhan? Salah satu caranya bagaimana? Tentunya saudara harus berdoa dulu. Tuhan, misalnya ini ya, sebentar lagi kita
tidak lama lagi akan mengakhiri tahun 2025 ya. Betul saudara ya. Saudara harus mulai berdoa dan berpikir. Saya adalah seseorang yang selalu berpikir ahead of time. Ya saudara ya, saya tidak mau terjebak dengan satu hal yang kemudian saya tidak bisa punya alternatif dalam kehidupan saudara ya. Saya selalu percaya bahwa hidup itu adalah tentang membuat pilihan. Sehingga kalau kita punya minimal, saudara kalaupun misalnya ya, Pak bagaimana kalau saya masuk ke gang buntu? Saya tidak punya pilihan. Saudara masih punya pilihan. Pilihannya apa? Mundur. That's it. You always have options in your life. Saudara harus selalu mempunyai pilihan dalam kehidupan. Jangan pernah saudara menerima bujuk rayu atau intimidasi daripada iblis di mana mengatakan, lu gak punya pilihan, lebih baik lu mati. It's always like that saudara ya. Jadi ini yang saya selalu lakukan saudara, kita harus berdoa untuk apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saudara, kita perlu membuat perencanaan. Bahkan seseorang hamba Tuhan bernama John Maxwell, seorang pendeta, seorang penulis yang sangat terkenal, mengatakan kalau kamu tidak berencana, maka artinya kamu berencana untuk gagal. If you fail to plan, kalau kamu gagal dalam berencana, maka artinya kamu ini berencana untuk menjadi orang yang gagal. Berarti di dalam membuat perencanaan termasuk untuk 2026, yang saudara lakukan adalah berikan Tuhan penghapusnya. Nangkap saudara ya? Saudara berhak kok. Tuhan tidak di dalam urusan untuk memecut saudara kalau saudara tidak melakukan apa-apa atau salah langkah. Bahkan even saya percaya lebih baik saya salah mengambil keputusan di dalam hidup. Kenapa demikian? Karena saya bukan orang yang sempurna. Tuhan tahu bahwa kesempurnaan hanya miliknya Tuhan. Namun Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang malas. Ada banyak orang yang berkata, aku gak perlu buat rencana, kue sera. Tapi sebenarnya mereka lagi sembunyi di dalam kemalasan mereka. Tuhan membenci orang yang malas. Ada amin? Tepuk dada saudara, katakan aku gak boleh malas. Coba lihat kiri kanan saudara, katakan ini untuk kamu. Kamu juga gak boleh malas. Ada amin? Bapak Ibu sekalian ya. Bangun yang pagi dong. Haleluya saudara. Kecuali kalau saudara memang shiftnya malam. Ya. Kalau saudara memang shift pulang malam, mungkin belum tentu satpam loh ya. Maaf ya, belum tentu security. Beberapa orang yang pekerjaannya menjaga server. Ya saudara ya, mereka kan harus 3 kali shift tuh. 24 jam. Saudara, mungkin saudara harus baru keluar dari kantor saudara jam 5 pagi atau jam 6, ya itu lain cerita. Ya saudara, what I'm trying to say adalah, saudara perlu membuat perencanaan dan serahkan kepada Tuhan keputusan terakhirnya. Ya saudara, ini yang perlu kita mengerti saudara bahwa kalau kita hidup di dalam kekhawatiran, tahukah Bapak Ibu sekalian, dunia ini memang didesain untuk membuat kita menjadi orang yang khawatir. Kenapa demikian saudara? Karena kalau semakin saudara ini hidup dalam kekhawatiran, semakin mudah saudara ini diporotin untuk keluar uang. Saya mendapati gini saudara, kadang-kadang kalau kita disuruh untuk mensupport pelayanan misi, ya, berapa banyak sih uang yang kita rela untuk kita keluarkan? 500.000? 1 juta? Bagi kita itu udah banyak, 1 juta udah banyak saudara. Tetapi ketika kita bermasalah, ya saudara, ketika kita ditodong oleh orang itu kan khawatir ya saudara. Nanti kalau kita ditodong, ada pisau, ada pistol, matilah kita. Betul ya saudara? Maka kita akan berkata, ambil hartaku enggak apa-apa. Betul ya saudara ya? Atau kalau kemudian kita ditakut-takutin. Saudara, ada sesuatu yang di depan sana saudara ya. Misalnya melalui kesehatan, makanan atau apapun juga saudara. Kemudian semakin kita khawatir, semakin kita ini akan mudah dibujuk rayu untuk keluar uang. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan kita perlu membuat perencanaan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, karena apa? Bergantung kepada Tuhan berarti kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 2. Go ahead. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang percaya katakan amin saudara ya. Jadi saudara
kita harus tahu ini khotbah di bukit kan berarti dataran yang tinggi. Nah saudara, gunung-gunung juga adalah dataran yang tinggi. Seringkali kalau kita punya problem, kita punya masalah, kita itu melihat kepada gunung-gunung, artinya kepada orang-orang di posisi yang tinggi-tinggi. Bisa nggak ya bantu aku, teman-teman kita gitu saudara ya, orang-orang yang kita kenal gitu. Tetapi firman Tuhan mengingatkan pada kita, jangan bergantung kepada manusia. Walaupun mereka berada di puncak-puncak gunung, tetapi bergantunglah kepada Tuhan karena pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dia lebih tinggi dari gunung manapun juga saudara ya. Nah kita akan masuk saudara ya ke poin yang kedua. Kalau tadi yang pertama adalah tentang hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua adalah tentang hubungan kita dengan manusia. Kita perlu belajar mengasihi sesama manusia. Lihat kanan kirinya, tuliskan di kolom komentar, mengasihi sesama manusia. Mengasihi sama manusia. Nah saudara, kita hidup di zaman yang sangat sibuk. Kayaknya kalau nggak sibuk itu nggak keren gitu saudara ya. Padahal saudara ya, seringkali iblis itu memakai sibuk untuk mengelabui kita. Saking sibuknya sampai nggak sempat baca firman Tuhan. Saking sibuknya sampai kita nggak sempat untuk meluangkan waktu dengan istri atau suami kita. Saking sibuknya sampai kita nggak sempat untuk mendidik anak-anak kita dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Saudara, seringkali iblis itu justru memakai kesibukan kita sebagai tipu muslihat supaya kita miss the mark. Sehingga ketika kita tuh ibaratnya anak panah lagi dilepaskan, kita meleset. Kita tidak kena bullseye, tidak kena sasarannya saudara. Ya. Nah jadi gimana saudara? Ayo kita belajar untuk fokus lagi, refocus ya. Kalau selama ini fokus kita adalah sibuk kemana-mana, muter kayak apa? Gasing gitu saudara ya, muter terus. Nah kita harus belajar, Tuhan bagaimana aku harus melakukan apa supaya hidupku ini bisa fokus kepada Tuhan dan mengasihi sesama. Haleluya. Karena seringkali orang yang terlalu sibuk, pasti dia capek. Kalau pulang kerja, istrinya mau ngomong, diam, pusing kepalaku gitu kan ya. Atau pulang kerja masih lihat HP mulu gitu ya. Lagi ngapain? Jawab orang-orang ini lagi tanya-tanya, pekerjaan ini lagi pusing gitu kan saudara ya. Saya sering menangani kasus konseling di mana istri-istri mengeluhkan suaminya itu loh meskipun pergi liburan tapi HP-nya tidak pernah lepas dari pandangan matanya. Karena selalu dicari sama anak buahnya, tanya terus ini gimana Pak, itu gimana, ada keputusan-keputusan yang harus diambil. Tubuhnya pergi liburan sama istrinya, pikirannya sibuk dengan urusan pekerjaan yang harus dilakukan. Saudara, demi pelayanan misi ke Amerika kemarin 2 minggu, saya itu menaruh target yang sangat tinggi untuk diri saya sendiri. Kan saya perlu waktu untuk bisa enjoy the trip, untuk bisa enjoy pelayanan. Maka saya tuh ngebut nulis tesis saya, bab 1 sampai bab 3, yang seharusnya itu diselesaikan di akhir bulan Oktober, saya selesaikan di awal bulan Oktober. Saya menaruh standar yang sangat tinggi kepada diri saya sendiri. Ngebut saudara sebelum pergi ya, dan akhirnya saya berhasil menyelesaikan di pesawat. Jadi setelah mendarat langsung kirim ke dosennya gitu. Jadi supaya apa, pelayanannya bisa enak gitu loh saudara. Nggak ada terbebani nanti pas mau diajak orang pergi kemana ke gereja terus kita masih bingung dengan tesis gitu ya. Jadi saudara, kita juga bisa mengatur pekerjaan kita. Kalau kita punya suatu acara, kalau kita ada harus pergi dengan keluarga ya. Jangan sampai terus engkau sibuk sendiri. Di tengah hari ulang tahun istrimu kau cuma telepon-teleponan ngurusin proyek ya kan. Makanya istrimu bete bro. Istri-istri berkata, oh enggak ada amin. Bisa sebaliknya kan? Oh ya bisa sebaliknya ya. Hah? Kan Istrinya sekarang terlalu wanita sibuk. juga bisa menjadi businesswoman. Oh iya gitu ya. Jadi hari ulang tahun suaminya, istrinya sibuk untuk live streaming, sibuk dengan endorsement gitu. Ya saudara ya, ayo kita mau fokus ulang ya.
Karena kalau kita terlalu sibuk, akhirnya kita sulit untuk mengasihi orang lain. Bahkan orang-orang yang terdekat dengan kita sekalipun terlupakan. Ya. Saudara, kita hidup di suatu zaman yang di angry world. Angry world ini maksudnya apa? Dunia yang penuh dengan kemarahan. Dunia yang selalu nggak terima. Ya, saudara sering kan, apalagi kita tinggal di kota Jakarta, ketika kita ada di jalan, saudara ada berapa banyak orang yang kemudian berakhir dengan pukul-pukulan di jalan. Berakhir dengan serempet-serempetan mobil. Berakhir dengan gak terima, saudara. Padahal mereka belum tentu benar. Saudara pernah gak ngelihat orang yang naik sepeda motor ngelawan arah? Ibu-ibu pula. Nah, saya tahu di Rating gereja kiri, ini belok cukup kanan. banyak orang yang naik motor. Saudara gak perlu angkat tangan. Tetapi saya berdoa saudara bukan menjadi pelakunya yang suka melawan arah. Karena itu nggak enak banget. Rating kiri beloknya ke Ya, kanan. itu mak-mak saudara ya. Kalau mak-mak ratingnya kiri, beloknya kanan. Dan kalau misalnya di bel, melotot lagi saudara. Apa lo? Gitu saudara. Ya, belum lagi kalau berhenti sandal jepitnya dilepas saudara. Mak-mak, wah ada yang lawan saudara ya. Nah tetapi inilah saudara, di angry world. Bukan angry bird saudara ya. Kita hidup di suatu zaman yang penuh dengan kemarahan. Di mana kita ini selalu dituntut untuk menuntut balas. Kita nggak terimaan. Kita maunya adanya keadilan, tetapi padahal kita sendiri nggak adil. Iya. Kalau kita tidak adil kepada orang lain, kita minta dimengerti. Iya. Adil Betul ya, kepada saudara? diri sendiri. Tetapi kalau ada orang yang tidak adil kepada kita, kita marah dan menuntut pembalasan. Nah inilah tipe dunia di mana kita hidup. Belum lagi saudara, kita hidup juga di tengah-tengah dunia yang mana penuh dengan noise. Pengajaran yang berbeda-beda. Ada satu kesaksian nih saudara. Ketika kami ada di New York. Kami habis makan siang nih ya. Saudara, New York tuh tempatnya juga besar sekali. Ya saudara ya. Ketika kami naik Uber. Uber tuh seperti Grab gitu ya saudara ya. Begitu duduk di Uber. Saya lihat ada kunci mobil di supirnya itu. Ada satu kode saudara. Ya. Kodenya itu JW. Saudara tahulah apa yang saya maksudkan ya. Di bawah juga ada soalnya. Saya tahu nih, saya pasti akan diinjili oleh mereka nih saudara. Tinggal tunggu waktu. Ya, tinggal tunggu waktu. Di mobil nih saudara, di mobil nih ya. Kira-kira setengah jam perjalanannya. Orangnya ramah, ngajak omong-omong. Orang-orang Tionghoa saudara, dengan Inggris yang terbata-bata. Dan dengan Inggris yang terbata-bata, dia menginjili kami. Dia kan gak tahu siapa kami nih saudara. Saya memang justru pengen tahu, ini di mana saudara. Dia tanya dari mana, ngapain ke Amerika, berapa lama gitu saudara. Lalu kemudian tanya, kamu belajar Alkitab enggak? Itu pertanyaan pertama kepada kami. Kamu belajar Alkitab enggak? Oh iya, kami belajar Alkitab. Pertanyaan kedua, berarti kalau kamu belajar Alkitab, kamu tahu dong God the Father, Allah Bapa. Namanya Yehova. Ya, namanya Yehova. Dan juga Yesus sebagai anak. Kalau anak kan lebih kecil toh. Dia bilang gitu. Karena diciptakan kan. Nah gitu saudara. Itu pertanyaan yang sangat menggiring opini buat kami. Untuk kemudian supaya kami merubah cara berpikir kami tentang Tritunggal. Ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Saudara saya bilang kepada orang itu. Kamu gak bisa memikirkan tentang Tuhan seperti itu. Karena Yesus itu bukan ciptaan. Saya bilang gitu. Ya saudara ya. Kamu justru harus belajar dari Alkitab kamu. Saudara tahu jawaban dia apa? Dia bukain Alkitab. Dalam kitab Yohanes. Tapi dipotong secuplik. Kemudian saya jelaskan lagi. Sampai dia kalau omongan dia bilang, saya telepon teman saya dulu. Enggak. Kalau dia omongan, my English is not so My good. English is not so good. Dan kemudian dia bilang, I will call my friend. Maksudnya gurunya, saudara. Saudara tahu apa yang saya katakan? Berhati-hati dengan gurumu. Karena itu guru palsu. False teachers and false prophet. Kemudian saudara saya bilang, suatu hari kamu akan berjumpa dengan Yesus di dalam kekekalan. Dan kamu akan dihakimi. Dan pada waktu itu, gurumu tidak ada di sana untuk kamu. You will not be able to call anyone, not your friends, not your teachers, not anybody else, but you and Jesus. Kamu dan Yesus sendiri. Dia bilang, my English is not good. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya keluarkan Google Translate.
Saya omongin apa yang saya mau omongkan dan saya terjemahkan dalam bahasa Mandarin, saya taruh di kupingnya. Dengar ini. Your friends are false teachers and false prophet. Bapak Ibu sekalian, kewajiban kami sebagai hamba Tuhan dan yang Tuhan percaya untuk mengembalakan gereja ini, dan kalau saudara memilih untuk berada di gereja ini, berarti saudara harus mau dimuridkan. Ini penting sekali. Makanya ini bukan tentang untuk mencari jemaat. Ada banyak gereja, tetapi kalau saudara memang merasa bahwa saudara terpanggil untuk ada di tempat ini. Ada beberapa sahabat kita, sahabat kami yang datang ke gereja tapi menyatakan, Pastor Daniel, saya bukan berjemaat di sini ya, tapi saya hanya datang. It's okay. Datang sebulan sekali untuk belajar, datang untuk bertemu dengan kami, it's okay saudara. Tetapi kalau saudara maunya lebih daripada itu, kenapa saudara tidak atau belum memberikan hidup saudara dimuridkan? Kan nanggung. Toh anyway udah datang. Toh anyway perlu dilayani. Toh anyway perlu saudara untuk menghadapi kehidupan dan pertarungan kehidupan. Setuju, katakan amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, di dalam noisy world kita harus mempunyai satu nasihat yang sangat kuat sekali di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengajarkan gini, apalagi kalau kita lagi marahan dengan orang lain. Kita lagi marahan dengan suami, lagi marahan dengan istri, lagi marahan dengan anak. Apa yang perlu kita lakukan? Lagi marahan dengan bisnis partner kita. Apa yang perlu kita lakukan saudara? Di dalam Matius pasal yang kelima kita lihat saudara. Pas ayat 7 sampai dengan ayat 9. Saudara, benar-benar Tuhan Yesus mengajarkan kerendahan hati. Dan ini bukan false humility. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, Tuhan menghendaki saudara dan saya menjadi orang-orang yang murah hati. Ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, bagaimana mungkin kita mau mengenal Tuhan kalau kita maunya cuma datang dan pergi sesuka hati kita? Bagaimana kita mau melihat dan mengenal Tuhan kalau kita nggak punya waktu untuk kita spend dan bahkan investasikan untuk kemudian kita mengenal firman Tuhan? Saya tahu ada beberapa orang yang lagi belajar saham. Saya tahu ada beberapa orang yang lagi belajar untuk main kripto atau invest kripto. It is okay, it is good. Tetapi saudara nggak boleh ikut-ikutan. Kalau kamu ikut-ikutan pasti habis nanti uang kamu. Saudara bisa mudah kena tipu. Belajar aja, saudara harus siap untuk kalah dulu. Ada biaya yang harus saudara bayar. Ada harga mahal yang harus saudara bayar. Yang mengerti katakan amin. Demikian pula kalau saudara mau menjadi pengusaha. Saya bertemu dengan beberapa orang yang punya semangat entrepreneurship. Tapi saudara maunya istilahnya instan dan berhasil. Kalau memang saudara tidak terpanggil oleh Tuhan untuk menjadi entrepreneur, bukan berarti saudara orang yang gagal. Ada beberapa orang yang memaksakan dirinya untuk menjadi entrepreneur dan berakhir dalam hutang yang sangat banyak sekali dan bukan di dalam kapasitas mereka. Ini yang terjadi saudara. Ayat 9 mengatakan seperti ini, kita baca 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Mari Bapak Ibu sekalian, kita hidup dalam suatu dunia yang sangat marah, sangat tidak baik. Saudara, dunia yang tidak takut akan Tuhan. Dan Tuhan menghendaki saudara menjadi orang-orang yang membawa damai sejahtera. Supaya apa? Ada suatu pengaruh yang saudara berikan kepada dunia ini. Dan ini yang Tuhan kehendaki untuk kita sama-sama hidup. Yang mau katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Saudara, saya tambahkan dikit ya, supaya saudara mendapatkan konteksnya tentang tadi kesaksian di mobil Uber itu saudara ya. Jadi ayat yang dipakai sama dia adalah Yohanes 17 ayat 3 yang bilang, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi karena kata-kata Yesus yang telah Engkau utus, dia ingin membuktikan bahwa Yesus itu utusan. Dan kalau utusan berarti ada beginningnya, ada awalnya kan, berarti Yesus lahir di bumi. Nah itu awal dari Yesus. Tetapi dia lupa untuk melihat lanjutan dari ayat-ayat tersebut, karena di ayat yang kelima ya saudara, itu dikatakan oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada.
Jadi jangan lupa saudara, Yesus itu bukan cuman manusia yang dilahirkan di atas muka bumi, tapi dia juga adalah Allah. Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dia bersama-sama dengan Bapa, dengan Roh Kudus menciptakan dunia dan seluruh isinya. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya bekali saudara dengan ayat-ayat ini supaya kalau ketemu sama orang-orang yang seperti itu, saudara juga bisa menjawabnya. Oke? Ya. Nah, kita lanjut saudara ya. Ada yang unik juga saudara. Di akhir daripada perjalanan itu, saudara dia bertanya, kamu belajar Alkitab sudah berapa lama? Saya tanya dulu dia tanya gitu sama saya nggak mau jawab. Saya tanya dulu, lah kamu berapa tahun belajar Alkitab? Dia bilang dengan bangga, 10 tahun. Wah, bangga dia saudara. Dia tanya balik sama saya, kamu belajar Alkitab berapa tahun? 20 tahun. Ya, jadi artinya mau nggak mau, saudara harus punya waktu untuk mempelajari Alkitab supaya saudara tidak disesatkan. Ada amin. Saudara ada beberapa orang yang pakai Google Maps dan selalu nyasar. Papa. Udah enggak usah lihat kiri kanan, saya nggak mau ngeliat orangnya saudara. Tetapi kenapa kalau saya pakai Google Maps jarang nyasar? Bukan nggak pernah nyasar ya saudara? Salah Google-nya katanya dilewatin jalan-jalan Google Maps kecil. ini. Padahal salah belok. Betul nggak saudara? Hidup di dunia ini, kita itu perlu arah yang jelas. Yes. Ketika kami tiba di New York, saudara bingungnya setengah mati. Maunya naik subway kan? Ya saudara ya, untuk mengalami bagaimana to be a local, warlock gitu katanya saudara, warga lokal. Ya kalau nggak ngerti warlock itu apa. Saudara, tapi bingung karena setiap saudara di New York itu kalau di Jakarta kan subway-nya baru ya cuma 2 level. New York itu bisa 4 lantai saudara. Dan setiap kereta yang berhenti itu bisa menuju ke tempat yang lain. Di rel yang sama bisa menuju ke tempat yang lain. Jadi kalau kamu salah naik, kamu capek, jet lag ketiduran. Saudara ini yang kami alami. Nyampe ke tempat lain saudara. Nyasar-nyasar Jadi saudara. ini yang mesti kita lakukan. Makanya itu sekali lagi, dealing dengan diri kita aja susah. Apalagi kita harus belajar untuk dealing dengan orang lain. Saudara, tahukah Bapak Ibu sekalian, terutama saudara yang sudah menikah. Saudara yang dilahirkan dalam rumah orang tuamu. Percayakah Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan tidak pernah salah untuk menempatkan saudara di dalam rumah tanggamu. Amin. Lalu Pak, tapi ini kan orangnya susah sekali. Apakah orang tuaku adalah orang yang sangat susah untuk disenangkan? Suamiku juga seperti itu, istriku juga seperti itu. Nah ini makanya Bapak Ibu sekalian, ini waktunya kita belajar untuk saling mengasihi. Bukan saling membunuh. Ada amin? Amin. Karena apa saudara? Justru dengan kita belajar untuk saling mengasihi, kita bisa belajar untuk berrekonsiliasi. Katakan berrekonsiliasi. Berrekonsiliasi. Matius 5:23 sampai dengan 24, ayo kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, 24, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi saudara, belum tentu kita yang punya masalah loh kepada orang itu loh. Kita lihat tuh di akhir daripada ayat 23. Tetapi kadang-kadang kita tahu ada orang yang gak suka dengan kita nih. Menurut saudara ada gak orang yang sedang tidak suka dengan saudara? Ada. Menurut saudara ada gak orang yang gak suka dengan kami, dengan Daniel dan dengan Devi? Banyak. Ada. Pakai baju aja salah. Apalagi gak pakai baju. Oh jangan, viral nanti. Betul ya saudara ya? Saudara ngerti apa yang saya katakan kan? Jadi artinya bukan tentang kita tidak suka loh dengan seseorang. Tetapi kalau kita malah merasa kayaknya ada orang yang lagi bermasalah dengan saya nih. Yang Tuhan kehendaki untuk kita menginisiasi perdamaian itu. Sama seperti Tuhan memberikan contoh yang baik. Saudara tahukah bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan contoh yang baik kepada kita? Yes. Bahwa Tuhan yang terlebih dahulu menginisiasi perdamaian dengan manusia itu. Jadi setelah mendengarkan khotbah ini atau ketika saudara membaca firman Tuhan, mempelajari khotbah di bukit, kalau Tuhan ingatkan, Roh Kudus ingatkan di dalam hati saudara, ada orang gak suka dengan kamu tuh. Mungkin orang itu adalah istrimu. Mungkin orang itu adalah anakmu.
Mungkin orang itu adalah suamimu. Kita ngomong orang-orang yang dekat dulu aja saudara ya. Nggak usah ngomong orang-orang yang ada di sosial media. Nanti nggak beres saudara. Karena terlalu banyak. Ya, saudara, maka ayo ambillah inisiasi itu. Rendahkanlah dirimu satu dengan yang lain. Amin saudara. Amin. Percuma kita mencoba untuk memenangkan ego kita. Karena ego kita itu seperti satu lautan yang luas yang tidak akan pernah terpuaskan. Seperti the big black hole. Yang akan menyedot semuanya. Semakin saudara mempertahankan egoismu. Bahwa kamu suami, bahwa kamu pasti benar. Bahwa kamu istri, kamu gak pernah salah. Saudara, semakin hidupmu akan berantakan. Tetapi ini yang Tuhan kehendaki. Sama juga saudara, ketika kita, saya masih ingat ketika kami masih kecil di rumah orang tua kami, saudara ya. Ketika bermasalah 4 orang cowok, kadang-kadang ribut, pukul-pukulan, saya sama adik saya ini, pukul-pukulan itu sering banget saudara. Tetapi Tuhan menghendaki, orang tua saya menghendaki saya untuk, ayo salaman, rangkul. Ya, saudara ya. Tetapi kalau sudah gede, enggak bisa kayak anak-anak gitu. tanya siapa yang menang. Berdarah nggak hidungnya? Kadang-kadang dia menang, kadang-kadang saya menang lah. Gak mungkin dia selalu menang, gak mungkin saudara. Gak mungkin saya menang juga selalu, gak mungkin. Ya. Tapi kalau kecil diaturnya kan mudah. Kalau udah gede bisa diatur gak? Gak bisa. Gak bisa diatur. Siapa yang sudah gak bisa diatur di sini? Kita gak bisa diatur. Makanya berikan diri saudara untuk firman Tuhan tuh berbicara secara pribadi kepada saudara. Saudara dan saya harus mau menjadi orang yang bisa ditegur. Amin. Kalau saudara merasa semua orang itu sudah salah, ini salah, pemerintah salah, gereja salah, orang di jalan salah, tidak ada orang yang benar. Suami salah, istri saya salah, anak salah, saudara. Kecuali dirimu sendiri. Saudara tahu apa yang terjadi? Izinkan saya untuk memberikan saudara satu kebenaran bahwa mungkin saja sebenarnya kamu yang salah. Mau nggak kita menjadi anak-anak Tuhan untuk belajar mengasihi dengan cara introspeksi kepada diri sendiri? Mungkin kita nggak selalu benar. Mungkin dia memang salahnya banyak Pak. Mungkin banyaknya salahnya 90 kali. Mungkin saya benarnya 90 kali. So it's okay. Rendahkan dirimu. Tuhan Yesus layak nggak untuk disalibkan? Tidak layak. Tetapi di dalam kerendahan hati Tuhan Yesus, dia memberikan diri untuk diumpankan saudara. Saudara tahu kan konsep orang mancing? Diumpankan. Supaya apa? Dia yang dibunuh, dia yang disiksa, dia yang disakiti. Supaya apa? Saudara dan saya bisa dibebaskan dari dosa dan direkonsiliasikan kepada Allah Bapa di surga. Yang mau katakan amin, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Tuhan menghendaki kita saudara untuk mengasihi musuh kita. Ini loh bedanya Kristen dengan semua yang lain. Ini bedanya ajaran Yesus dengan semua ajaran yang ada di dunia ini. Matius 5 ayat 44 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dunia mengajarkan kita kalau mata dicungkil maka gantinya mata. Kalau nyawa melayang gantinya nyawa. Tapi saudara sudah lihat kan banyak buktinya anak-anak Tuhan di atas muka bumi ini yang bersinar. Ketika ada baru-baru ini ya ada murid yang dibully di universitas lalu dibully oleh teman-temannya sehingga dia mengakhiri hidupnya karena sudah gak tahan dengan bulian itu. Lalu saya lihat di video yang beredar papanya itu loh bisa bilang saya memaafkan. Wow. Saudara, kita tidak mungkin bisa memaafkan musuh kita, apalagi mengasihi mereka kalau kita tidak punya kasih Yesus di dalam hati kita. Susah loh saudara untuk memaafkan musuh, apalagi mengasihi dan berdoa bagi mereka. Kok ada ajaran kayak gini? Yang lain itu ajarannya bunuh, darah mereka halal. Karena tidak percaya sama dengan kita. Tetapi kekristenan Tuhan Yesus mengajarkan pada kita. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Balaslah kejahatan dengan kebaikan.
Saudara, kalau kepada musuh aja kita diinstruksikan untuk mengasihi dan berdoa bagi mereka. Apalagi dalam anggota keluarga kita. Suami kita bukan musuh kita. Istri kita bukan musuh kita. Orang tua kita bukan musuh kita. Anak-anak kita bukan musuh kita. Mertua kita bukan musuh kita. Menantu kita bukan musuh kita. Kita ini satu keluarga. Kalau musuh orang luar yang gak kenal aja yang memusuhi kita, harus kita kasih dan kita doakan. Apalagi orang-orang dalam rumah tangga kita. Hari ini yang datang bersama dengan keluarganya. Suami, istri, orang tua, anak, ayo pelukan ya. Saling memaafkan. Amin saudara ya. Bilang sama mereka, I love you. You are not my enemy. Amin saudara ya. Kamu bukan musuhku sayang. Ya, di gereja ini saudara setiap minggu keempat adalah ibadah Family Week. Makanya saudara ya, Family Week itu bukan berarti keluarga yang lemah, bukan ya saudara ya. Family Week itu adalah minggu keluarga. Supaya kalau saudara misalnya maaf nih, Englishnya terbatas kemudian merasa Family Week, keluarga kok lemah, bukan ya saudara ya. Jadi family strong berarti. Ya, family strong ya. Jadi saudara juga jangan lupa nanti setelah ibadah kita akan ada makan siang ya saudara. Jadi jangan buru-buru pulang, kita bisa bercengkrama, lebih mengenal satu dengan yang lain. Ya saudara, kita bisa omong-omong. Dan kemudian saudara di tempat ini juga kita punya 4 komsel loh sekarang ya. Ada komsel Sion di hari Minggu di tempat ini. Ada youth hari Minggu juga. Kemudian komsel Selasa. Dan terakhir komsel apa? Ignite saudara ya. Menyala bosku gitu saudara. Nama komselnya saudara. Ya, poin yang ketiga saudara. Hidup di dunia yaitu kita perlu belajar untuk menghidupi kebenaran. Saudara, di dunia ini kita tahu semuanya perlu uang. Setuju katakan amin? Siapa yang tidak tahu ini? Siapa yang berpikir bahwa kita ini adalah orang-orang yang harus cari uang yang banyak? Saya setuju bahwa kita harus mencari uang yang banyak. Karena segala sesuatu perlu uang. Yang setuju katakan amin. Nih jangan bilang ya, ini khotbahnya kok tentang uang-uang terus. Saya kasih tahu, dengar baik-baik. Di Alkitab kita nih, orang Kristen. Ya, ada 800 ayat yang berbicara tentang doa dan puasa. Berapa ayat? 800 ayat. Ini di Alkitab kita orang Kristen nih saudara ya. Ada sekitar 2.200 sampai 2.500 ayat. Yaitu 3 kali lebih banyak berbicara tentang uang dan kekayaan daripada doa dan puasa. Nah, kenapa demikian? Karena kami atau saya sungguh percaya Tuhan tahu bahwa uang ini adalah salah satu perangkap yang membuat keluarga berantakan. Uang yang membuat perangkap orang kehilangan keselamatan. Tuhan tahu bahwa uang ini yang menjadi perangkap orang kehilangan damai sejahtera. Kita mesti mengerti ini. Makanya saudara, tentang uang pun Tuhan Yesus bahas di dalam khotbah di bukit. Coba kita buka ayatnya saudara. Di mana itu ayatnya saudara? Matius 5 ayat 44. Kita baca bersama-sama saudara. Tuhan menghendaki kita untuk tidak cinta uang. Ayatnya baca 2-3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara, uang itu adalah masalah perihal tentang hati. Firman Tuhan ini mau merubah hati kita dari dalam keluar. Jadi artinya apa saudara? Ketika kita menjadi orang Kristen, salah satu yang kita harus benar-benar kuasai dan hidupi dengan benar adalah keuangan kita. Karena kalau kita tidak menjalankan tentang keuangan kita dengan benar, saudara nanti apalagi kalau ada orang yang sudah terikat hutang yang buruk. Bahasa Indonesia agak susah nih diterjemahkan karena namanya bad debt. Mari kita klasifikasikan ada good debt, hutang yang baik, hutang terutama untuk bisnis, hutang yang bukan konsumtif. Saudara, saya rasa masih diperbolehkan karena memang sistem perekonomian di dunia ini memang seperti itu. Saudara mau ekspor, saudara nggak mungkin nggak punya utang.
Karena saudara harus bayar pakai LC. Saudara tahu apa singkatan dari LC? Letter of credit itu surat hutang, masku. Ibuku. Jadi mau nggak mau kita harus engage dengan hutang piutang. Tetapi bukan hutang yang sifatnya konsumtif. Nah yang kedua dalam bahasa Inggris ada yang nama bad debt. Hutang yang sudah buruk, hutang yang gagal bayar bunganya pun sudah tidak bisa. Ini yang hutang yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Tuhan Yesus tidak mau kita menjadi orang Kristen yang terutama terjebak dalam bad debt ini loh saudara. Karena apa? Sistem dunia ini kita harus mengerti kalau namamu, kamu nggak bayar hutang, namamu buruk. Saudara masuk BI checklist. Kalau namanya masuk BI checklist, saudara suatu hari kalau Tuhan memberikan opportunity untuk saudara punya bisnis ekspor impor pun nggak bisa jalan. Karena perlu LC tadi itu. Nggak ada orang bisa percaya kepada saudara. Makanya kalau saudara saya berdoa nih melalui pemuritan yang ada di gereja ini. Kalau saudara tahu bahwa saudara lemah di dalam keuangan. Berikan dirimu untuk dimuridkan dengan sungguh-sungguh. Saudara saya berdoa saudara memahami bahwa ini bukan cuma saudara dikhotbahi uang saudara supaya nyumbang. Bukan. Tetapi justru kalau saudara dipulihkan dalam hal keuanganmu. Saudara terlebih dahulu adalah seseorang yang menikmati berkat-berkat Tuhan itu dulu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Amin. Nah saudara tentang hutang itu menurut saya paling enak itu orang hidup kalau tidak punya hutang. Betul. Ya. Dan kami sudah menghidupi itu saudara ya. Meskipun kalau saat-saat ini itu pengeluaran terbesar dalam keluarga kami adalah pendidikan anak saudara ya. Itu pun bayarnya harus nyicil saudara sama sekolah. Karena kalau dibayar sekaligus tidak sanggup gitu saudara ya. Tapi kalau kita mau berserah kepada Tuhan bisa kok kita nyanyi. Aku bernyanyi. Bahagia memuji Yesus selamanya. Amin saudara. Karena kebahagiaan kita jangan sampai ditentukan oleh uang. Mau uang banyak, uang sedikit, bisa kok kita tetap bahagia. Amin saudara. Ya kalau uangnya lagi enggak banyak, jangan makan yang mewah-mewah, jangan beli barang branded-branded gitu loh saudara. Ya. Ya makan yang sederhana, sayur, tahu, tempe, ayam goreng gitu. Cukup saudara. Mau kamu? Telur. Loh ya sering tau kan kita sehari-hari kayak gitu. Gimana sih aku makannya pecel yo. Gado-gado. Contoh khotbah. Ya kan saudara. Tapi kalau duitnya lagi banyak. Nah itu baru boleh sekali-sekali makan yang lebih mewah. Kalau enggak punya duit ya pakai bajunya biasa-biasa aja. Saudara jangan ngiri sama baju-baju saya. Baju-bajuku ini belinya online. Di bawah 100.000. Oke? Kelihatannya aja bergaya. Karena aku tidak harus pakai barang merek. Aku tidak menaruh kepercayaan diriku pada merek-merek. Kalau barangnya bagus, dipakai pantas, aku percaya diri mau berapapun harganya. Saudara ayo, jangan mau kena tipu muslihat iblis. Kau tidak punya duitnya, kau beli barang-barang merek. Lalu bulan-bulan yang akan datang kau harus bayar kartu kreditmu. Ngapain harus kayak gitu? Itu sistem dunia yang menjebak kita. Emang kenapa kalau enggak pakai barang merek? Harga diri kita turun gitu. Kita bukan manusia gitu kalau enggak pakai barang merek. Hei, barang merek ataupun tidak mendefinisikan siapa kita di hadapan Tuhan. Ketahuilah bahwa engkau adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Ciptaannya yang paling berharga. Amin saudara. Pakai merek ataupun tidak merek, engkau tetap dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus tetap sudah mati untuk dirimu. Jangan biarkan ajaran dunia untuk mengombang-ambingkan cara berpikirmu. Amin saudara. Saya tidak merasa minder kalaupun tidak memakai barang merek. Kalau orang-orang yang suka barang merek itu merasa tidak cocok berteman dengan saya karena terlalu simpel. Ya enggak apa-apa, enggak punya teman kayak mereka. Masih banyak kok teman-teman saya yang lain di tempat ini yang punya pikiran yang sama dengan saya. Amin saudara. Masih banyak komunitas yang bisa menerima saya. Saya menolak
untuk ikut sistem dunia. Mengejar-ngejar kekayaan, mengejar-ngejar barang merek. Buat apa kalau kau tidak punya damai sejahtera di dalam hatimu? Buat apa kalau tidak ada keharmonisan di dalam rumah tanggamu? Amin saudara. Karena Tuhan berkata orang benar akan menjadi orang-orang yang perkasa di atas muka bumi ini. Yang percaya katakan Haleluya. amin. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Kita bangkit berdiri saudara. Saya undang tim pemuji untuk kembali ke tempatnya. Saudara, di akhir daripada khotbah di bukit ini, saudara mari kita kembali refleksi kepada diri kita. Saudara ya, cek diri saudara, apa yang masih kurang. Saudara, sudah banyak rekaman yang ada dan setiap minggu selalu ada rekamannya. Kita berdoa saudara akan selalu mau kembali cek, pelajari lagi, dengarkan lagi, saudara ulang berulang. Dan kami selalu berdoa biarlah ketika firman Tuhan diberitakan kepada Bapak Ibu saudara menjadi orang yang pertama yang akan berubah terlebih dahulu. Haleluya. Pejamkan mata saudara, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh menyelesaikan serial khotbah di bukit. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau yang sudah terlebih dahulu memberikan contoh itu kepada kami. Dengar baik-baik saudara. Tertulis dalam Matius 7 ayat 24. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saya tidak tahu apa yang menjadi kondisi Bapak Ibu sekalian pada saat ini. Tetapi kalau ada teguran dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita tidak menjadi orang-orang yang terus mengeraskan hati. Satu hal yang saya tahu, saya bukan orang yang sempurna. Istri saya juga bukan orang yang sempurna. Keluarga kami bukan keluarga yang sempurna. Kami juga sama seperti Bapak Ibu sekalian, kami juga ada jatuh dan bangunnya. Tetapi saudara, ketika kami melakukan kesalahan, kami memberanikan diri kami untuk minta ampun kepada Tuhan. Kami bahkan ketika berurusan dengan seseorang, kami tidak akan segan berkata untuk minta maaf kepada orang yang mungkin tanpa sadar atau bahkan sengaja kami sakiti. Saudara, firman Tuhan menuliskan demikian. Tuhan mengendaki saudara dan saya menjadi orang-orang yang bijaksana. Karena ketika kita hidup dalam kebenaran firman-Nya, firman Tuhan berkata, kita sedang membangun rumah kita di atas batu. Kalau firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara sesuatu kepada saudara, saudara boleh angkat tangan di mana engkau berdiri. Tuhan, kami berterima kasih untuk hari ini. Engkau melihat setiap hati, setiap kehidupan, tangan yang terangkat. Dan Bapa, kami berdoa biarlah kebenaran firman-Mu akan merubah kami dari dalam keluar. Biarlah kami menjadi orang-orang yang satu hari demi satu hari lebih baik, lebih dekat dengan kebenaran firman-Mu. Dengar saudara, Tuhan Yesus sudah kerap kali memberikan warning upon warning. Hati-hati terhadap penyesatan. Hati-hati terhadap nabi-nabi palsu. Hati-hati terhadap guru-guru palsu. Tuhan Yesus kerap kali mengatakan, jangan pilih mamon. Tuhan Yesus juga memberitahukan kepada kita, jangan khawatir. Dan Tuhan kirim saudara dan saya ada di dunia ini, di mana kita dapat menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Bapak, ini anak-anak-Mu, berkati mereka. Ketika mereka lagi bergumul terutama dalam keuangan. Apabila ada di antara anak-anak-Mu di tempat ini yang masih punya hutang yang tidak bisa lagi dibayar. Bapa, kami berdoa biarlah Engkau curahkan kemurahan hati-Mu kepada mereka. Ketika ada bisnis-bisnis yang sedang macet, stuck. Ada piutang-piutang usaha yang seharusnya bisa memberkati mereka, tetapi tidak dibayar bahkan oleh klien mereka. Bapa, kami perlu kemurahan-Mu. Apabila ada opportunity yang sudah mereka investasikan dengan luar biasa.
Dan bahkan masih macet, kami berdoa Tuhan. Berikan terobosan. Ayo saudara, kalau engkau memerlukan terobosan dari Tuhan, mari kita beriman. Tuhan, kalau ini memang berkat-Mu untuk kami. Kalau memang Kau sudah bukakan pintu-pintu-Mu untuk kami. Biarlah Tuhan pintu yang tertutup ini atau dengan sengaja ditutup oleh orang-orang jahat. Saat ini kami minta Engkau bukakan. Kami minta curahkan berkat keuangan untuk anak-anak-Mu ini. Saudara yang memerlukan berkat keuangan, biarlah engkau menerima berkat keuangan pada hari ini. Saudara, engkau yang keluargamu lagi morat-marit, suami istri selalu salah paham, tidak bisa akur, tidak lagi melihat visi dan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Tuhan, aku berdoa juga untuk keluarga-keluarga ini. Ayo saudara, kalau engkau butuh pemulihan dalam hubungan suami istrimu, kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah engkau pulihkan mereka. Pulihkan cinta mereka. Biarlah perkawinan mereka tidak akan pernah menjadi kuburan cintanya mereka. Tetapi anak-anak mereka akan bersuka cita melihat bagaimana papa mamanya saling mencintai. Kalau ada di atas saudara yang kesehatanmu terganggu, physical health atau mental healthmu terganggu, aku berdoa biarlah saat ini Tuhan, biarlah mereka tidak lagi diikat oleh kekhawatiran. Dan kami tengking keluar semua intimidasi daripada musuh. Keluar dalam nama Yesus. Kami ucapkan damai sejahtera untuk anak-anak Tuhan. Kesehatan yang prima, mental health yang kuat. Untuk mereka tidak menjadi orang yang mudah down, mudah putus asa. Dan terima kasih Tuhan. Apabila ada saudara yang ada anggota keluargamu belum percaya akan Tuhan Yesus. Dan kau tahu ada ayat firman Tuhan yang mengatakan, satu orang dalam keluarga bertobat, seluruh isi rumah akan bertobat. Saudara, ayo kita aminkan itu. Tuhan, kami aminkan ayat ini berlaku buat keluarga-keluarga yang mengikuti serial ini, mengikuti firman Tuhan ini. Tuhan, selamatkan keluarga mereka. Kami berdoa untuk istri, untuk suami, untuk anak, untuk orang tua yang belum percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah Engkau berbicara kepada mereka. Melalui mimpi-mimpi mereka. Melalui sembahyang mereka. Melalui encounter apapun dengan siapapun. Kami berdoa. Biarlah Tuhan mereka akan berjumpa muka dengan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari saudara kita akhiri kebaktian ini. Angkat tangan saudara. Kita nyanyikan sebuah lagu, silakan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Hormat puja hanya bagi rasa dan keagungan hanyalah bagi Tuhan. Segala
Haleluya, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Mari kita angkat tangan saudara. Sebelum kita pulang dari tempat ini, terimalah berkat Tuhan. Terima berkat ini saudara. Berkat di dalam nama Bapa, melalui Putra yang tunggal, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang intim dan manis di dalam Roh Kudusnya, yang menjaga, memelihara dan bahkan memberkati saudara. Firman Tuhan berkata bahwa engkau adalah kepala dan bukan ekor. Yang percaya katakan amin. Engkau naik dan tidak turun. Dan bahkan engkau yang hari ini masih berhutang, hutangmu aku berdoa biarlah Tuhan berikan hikmat. Sehingga hutangmu akan bisa selesai, bisa lunas dan tuntas. Dan suatu kali kelak engkau akan memberikan pinjaman kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, dan biarlah berkat Tuhan tercurah. Diberkatilah engkau sebagai seorang suami yang percaya katakan amin. Amin. Diberkatilah engkau sebagai seorang istri yang percaya katakan amin. Diberkatilah engkau sebagai seorang individu yang masih single, yang percaya katakan amin. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih untuk semua kebaikanmu, semua kemurahanmu dalam kehidupan kami. Yang percaya bersama-sama. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.